Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Sore itu, langit Sukaluyu diselimuti awan kelabu. Jalan menuju desa tampak lengang, hanya sesekali dilalui sepeda motor warga yang pulang dari ladang. Di ujung jalan tanah, sebuah rumah tua berdiri menantang waktu, berlumut di dinding, dan atapnya penuh suara burung gagak. Damar menghentikan mobil pick-up sewaan mereka tepat di depan pagar kayu rumah tersebut. Ini dia, Tan. Rumah warisan dari Nenek Ranti. Akhirnya bisa juga kita punya rumah sendiri, katanya sambil tersenyum lelah. Intan turun dengan Naila, anak perempuan mereka yang baru berumur 6 tahun. Naila langsung memeluk boneka kelincinya. Serem, rumahnya bau, gumamnya pelan. Namanya juga rumah kosong bertahun-tahun, jawab Intan, menepuk kepala Naila. Ia mencoba bersikap tenang, walau ada sesuatu dalam hatinya yang merasa tak nyaman sejak pertama kali melihat rumah ini. Sore itu mereka sibuk membersihkan debu, merapikan barang, dan mencoba menyalakan aliran listrik yang sempat padam. Sekitar pukul 5 sore, seorang pria tua datang dengan sepeda ontel. Ia mengenalkan dirinya sebagai Pak Wardi, ketua RT setempat. Pak Wardi menatap rumah itu lama, lalu berkata dengan suara berat, "Mas Damar, Mbak Intan, saya hanya mau ngasih tahu satu hal. Kalau bisa, pas adzan maghrib berkumandang, jangan ada yang di luar rumah. Tutup semua jendela, semua pintu. Jangan dilanggar, ya." Intan spontan tertawa kecil. "Pak RT, kami orang kota, bukan percaya klinik-klinik kayak gitu." Pak Wardi hanya menghela napas panjang. "Saya sudah kasih tahu. Setelah itu, terserah." Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Damar yang tengah mengatur letak lemari mendengar suara seperti gesekan kuku di kaca. Ia menoleh, tapi tak melihat apa-apa. Adzan maghrib berkumandang. Suaranya menggema samar dari masjid kecil di ujung desa. Intan menutup pintu utama dan jendela depan, tapi jendela dapur yang menghadap kebun ia biarkan terbuka karena lupa. Naila tiba-tiba berkata pelan, "Aku lihat orang berdiri di bawah pohon mangga tadi, Pak. Bajunya hitam semua, nggak punya muka." Damar dan Intan saling menatap. "Mungkin bayangan pohon, Nak," jawab Damar cepat, walau hatinya mencelos. Malam itu, lampu ruang makan beberapa kali redup sendiri. Jam dinding berhenti berdetak di pukul 18.07. Televisi menayangkan siaran kabur seperti gangguan sinyal. Suara seperti langkah kaki muncul dari loteng, padahal tidak ada tangga untuk ke sana. Saat Intan masuk ke dapur hendak mengambil air, angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela yang terbuka lebar. Tirai melambai liar, dan sekelebat bayangan hitam melintas di balik kaca. Intan menjerit pelan dan langsung menutup jendela itu dengan terburu-buru. Dam!
Aku rasa kita harus pasang teralis atau apalah besok. Ada orang iseng mungkin, katanya, berusaha menenangkan diri. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari, tepat di bawah kolong meja dapur ada sepasang mata kecil menyala redup, mengamati mereka dalam diam. Malam pertama mereka di rumah tua Sukaluyu tidak berjalan tenang. Damar tidur di lantai bersama Naila karena tempat tidur belum sempat dirakit. Intan tidur di sofa panjang ruang tengah. Hanya lampu kecil di sudut ruang yang menyala temaram. Jam menunjukkan pukul 2.46 dini hari. Angin malam menggerus dedaunan di halaman. Di luar rumah, suara burung hantu terdengar lirih, menyatu dengan semilir angin yang merayap masuk melalui celah-celah tua di dinding rumah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Damar membuka matanya perlahan. Ia pikir itu suara tikus atau mungkin paku kayu yang lepas. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seolah ada yang mengetuk kaca jendela dapur dari luar. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan, memastikan Naila tetap terlelap. Lampu dapur belum dipasang. Dalam remang-remang, ia berjalan perlahan melewati lorong sempit menuju dapur. Setiap langkahnya di atas lantai kayu menimbulkan bunyi berderit halus. Saat ia tiba di depan dapur, angin malam bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Tirai putih tipis berkibar pelan. Bau amis dan tanah basah memenuhi udara. Bukan bau biasa, lebih mirip bau dari liang kubur yang baru digali. Damar menelan ludah. Ia mendekat ke jendela dan menatap keluar. Gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu. Bayangan. Di bawah pohon mangga di ujung halaman belakang, sesosok makhluk tinggi dan kurus berdiri membelakangi jendela. Diam seperti patung. Damar mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. Saat ia menutup jendela, ketukan itu kembali. Kali ini dari arah pintu belakang. Tok, tok, tok. Tanpa sadar, Damar mengambil pisau dapur dan mendekat ke pintu belakang. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia membuka pintu perlahan, berharap itu hanyalah ulah anak kampung iseng. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin dan bau daging mentah yang makin menyengat. Ketika Damar menutup pintu, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah, kecil, seperti milik anak-anak. Jejak itu mengarah masuk ke dalam rumah dan berakhir di depan kamar Naila. Damar berlari panik, membuka pintu kamar. Naila masih tidur, tapi mulutnya menggumam, seolah sedang berbicara dalam tidur. Ia berbisik, "Jangan kunci jendelanya. Kakak mau masuk. Kakak bilang maghrib besok kita main lagi." Damar berdiri terpaku. Ia mengguncang pelan tubuh Naila. "Nak, bangun. Kamu ngomong sama siapa?" Naila membuka matanya perlahan. Bola matanya memandang kosong ke langit-langit. Ia tersenyum pelan dan menjawab lirih, "Sama teman aku, Pak, teman dari pohon mangga." Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Ia duduk di depan pintu kamar sambil menggenggam pisau dapur. Satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Siapa yang datang waktu maghrib tadi? Dan kenapa anaknya bisa bicara dalam tidur tentang makhluk itu? Di luar, pohon mangga kembali bergoyang sendiri, padahal angin telah berhenti. Pagi menjelang. Matahari memancar hangat ke sela-sela pohon jati di pekarangan. Namun hawa rumah masih dingin, seperti sisa malam belum sepenuhnya pergi. Damar tak banyak bicara. Semalaman ia tak tidur, hanya duduk memeluk lutut di depan pintu kamar Naila. Intan, yang tidak tahu kejadian semalam,
mengira Damar hanya lelah karena pindahan. Setelah sarapan, Naila minta izin bermain di halaman belakang. Damar hendak melarang, tapi Intan menyela. Biar aja, biar dia kenal lingkungan. Nggak usah ditakutin terus. Naila membawa boneka kelincinya, berlari-lari kecil di dekat pohon mangga tua. Sesekali ia menatap ke arah batang pohon itu seakan mengobrol. Damar mengawasinya dari dapur lewat jendela yang kini sudah dipaku rapat. Namun ada sesuatu yang membuatnya tak tenang. Beberapa menit kemudian, Naila masuk kembali ke rumah sambil membawa sesuatu di pelukannya. "Aku nemu teman baru, Ma. Namanya Kakak Sari," teriak Naila senang. Ia menunjukkan sebuah boneka kayu lusuh, kira-kira sepanjang 30 cm. Bentuknya sederhana, tubuh lurus, tangan seperti ditarik dengan kawat, dan wajahnya tidak punya mata. Hanya lekukan cekung di bagian wajah dengan garis merah tipis yang melintang dari pipi kiri ke pipi kanan. Intan mengerutkan dahi. "Dari mana dapat itu?" "Nemu di bawah pohon. Tadi Kakak Sari bilang bonekanya kedinginan, jadi harus diajak masuk," jawab Naila sambil mendekap boneka itu erat. Damar mengambil boneka itu dengan hati-hati. Benda itu kasar dan kotor, seperti bekas dikubur lama di tanah. Di punggungnya ada ukiran kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Damar tak bisa membacanya, tapi merasakan hawa dingin mengalir dari boneka itu ke tangannya. "Buang aja, Naila. Nanti Papa belikan boneka baru yang lucu," kata Damar. Namun Naila langsung berteriak, "Nggak mau. Kakak Sari marah nanti. Dia bilang cuma aku yang bisa jagain dia." Intan mencoba menenangkan Naila, sementara Damar menyembunyikan boneka itu di atas lemari dapur, di tempat yang tak terjangkau. Naila menangis semalaman dan tidak berhenti menyebut nama Kakak Sari. Malamnya, saat mereka tidur, terdengar bunyi gesekan dari arah dapur, seperti kayu yang diseret. Damar bangun dan mengecek, dan mendapati lemari tempat ia menyimpan boneka itu terbuka sendiri. Bonekanya tidak ada di sana. Ia langsung lari ke kamar Naila. Dan di sana, Naila sedang duduk di pojokan kamar, memeluk boneka kayu itu sambil menyanyikan lagu anak-anak yang tidak pernah ia ajarkan. "Satu untuk darah, dua untuk tulang, tiga kali datang, Kakak Sari pulang." Intan terbangun dan menjerit melihat wajah Naila tampak pucat dan matanya menghitam di kelopaknya. Damar menarik boneka itu dari tangan Naila dan melemparkannya ke dapur. Namun tepat saat azan maghrib berkumandang, lampu rumah padam seketika, dan dari arah dapur terdengar suara kayu berderak dan tertawa pelan. "Kakak sudah pulang." Pagi itu, Damar berjalan cepat ke rumah Pak RT Wardi. Ia sudah tak bisa diam lagi. Semalam, kejadian dengan boneka kayu membuatnya sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di rumah itu. Pak Wardi menyambut dengan tatapan khawatir. "Mas Damar, kenapa pucat? Ada yang aneh lagi di rumah itu." Damar menghela napas panjang. "Saya nggak percaya hal-hal kayak gini, Pak. Tapi anak saya, dia mulai berubah. Dia punya boneka kayu aneh, dan sejak itu, tiap maghrib ada yang datang." Pak Wardi diam sejenak, lalu mempersilakan Damar masuk. Ia menutup pintu, memastikan tak ada warga yang mendengar. Rumah Pak RT dipenuhi foto-foto lama, dan di sudut ruangan ada rak penuh kitab kuno berbahasa Jawa dan Arab. "Mas Damar, saya sudah bilang dari awal, rumah itu bukan rumah biasa. Sebelum jadi warisan keluarga istri Mas, rumah itu dulunya milik dukun pesugihan. Namanya Sari Lodra." Damar terdiam. "Nama itu Sari? Dia hidup ratusan tahun lalu. Tapi karena banyak warga hilang saat maghrib, akhirnya warga kampung lama membakar rumah aslinya.
Tapi pohon mangga di belakang rumah itu dulu tempat Sari Lodra dikubur. Damar merinding. Maksud Pak Wardi, anak saya bicara dengan arwahnya. Pak RT mengangguk. Bukan cuma bicara. Kalau benar boneka itu muncul lagi, berarti perjanjian lama mulai terulang. Dulu, Sari Lodra mengikat jiwanya ke sebuah boneka kayu buatan tangan sendiri. Boneka itu harus dijaga oleh anak kecil sampai maghrib ketiga. Lalu apa yang terjadi setelah maghrib ketiga? Tanya Damar dengan suara gemetar. Yang menjaga boneka itu akan dibawa pergi. Bukan mati, tapi hilang. Seperti terserap ke dalam dunia di balik pintu yang terbuka setiap maghrib. Damar mengepalkan tangan. Ia tak akan membiarkan Naila jadi korban. Pak RT lalu berdiri, membuka lemari kayu tua, dan mengambil selembar kertas kuning penuh tulisan tangan. Ini mantra penutup, tapi syaratnya satu, jangan sampai ada jendela atau pintu yang terbuka waktu maghrib besok. Kalau sampai terbuka, semuanya akan sia-sia. Damar membawa pulang kertas itu. Di jalan pulang, ia teringat kata-kata Naila malam sebelumnya. Tentang lagu aneh, tentang 3 kali datang. Malam itu, ia memaku semua jendela, menutup celah ventilasi, memastikan pintu belakang dikunci 2 lapis. Tapi tepat saat azan maghrib berkumandang, telepon rumah berdering. Damar mengangkat dengan ragu. Suaranya penuh gangguan, seperti siaran rusak. Tapi di antara deritan statis itu, terdengar suara anak kecil. Ayah, kenapa dikunci semua? Kakak Sari nggak bisa main masuk. Klik, telepon mati. Intan menggigil di ruang tamu. Dam, suara itu tadi. Naila ada di kamar, kan? Mereka berlari ke kamar Naila. Kosong. Namun di dinding kamar tertulis dengan darah kering. Main petak umpet. Ya, jangan cari sebelum maghrib selesai. Dan boneka kayu itu kini duduk di atas bantal, tersenyum, dengan mata kecilnya yang merah menyala. Naila hilang. Itulah yang pertama kali terlintas di benak Damar ketika mereka menemukan kamar Naila kosong setelah telepon misterius itu. Pintu dan jendela terkunci rapat, tak ada tanda-tanda keluar. Hanya boneka kayu yang tersenyum dengan mata merah menyala di atas bantal. Di mana dia? Intan? Suara Damar gemetar, panik. Intan hanya bisa menangis dalam diam. Damar mengingat kata-kata Pak RT, main petak umpet. Ya, jangan cari sebelum maghrib selesai. Malam itu, suasana rumah berubah menjadi neraka kecil. Jam dinding berhenti berdetak. Televisi menampilkan gambar putih dan hitam berputar-putar, dan suara ketukan misterius bergema tak henti-henti. Dalam keputusasaan, Damar memegang kertas mantra dari Pak RT. Ia mencoba membacanya dengan suara gemetar. Buka pintu, dunia lain. Tutup mata, masuk alam lain. Temukan yang hilang sebelum maghrib padam. Tiba-tiba seluruh rumah terasa bergetar, dan bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Suara tawa kecil terdengar di telinga, seolah-olah ada anak-anak bermain di tempat lain. Damar dan Intan terlempar ke ruang gelap yang tidak mereka kenal. Sebuah lorong panjang dengan dinding berlumut, lampu redup menerangi jalanan. Suara langkah kaki bergema, tapi tiada siapa terlihat. Mengapa kita di sini? Intan menangis. Damar menggenggam tangan istrinya, mencoba kuat. Ini dunia di balik pintu, tempat kakak Sari dan teman-temannya tinggal. Mereka melangkah perlahan, mencari sosok Naila. Namun, bayangan-bayangan hitam semakin banyak muncul, menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba, sosok kecil muncul di ujung lorong. Naila, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ayah, jangan cari aku.
Kakak Sari bilang kita harus main petak umpet. Kalau ketemu, aku harus ikut mereka. Damar meraih Naila, tapi tubuhnya seperti bayangan, mulai memudar. Suara dari kegelapan berbisik, waktu hampir habis. Maghrib kedua sudah hampir selesai. Damar sadar mereka punya waktu kurang dari 1 jam untuk menyelamatkan Naila dari dunia gelap itu. Intan, kita harus pecahkan mantra ini dan kembalikan boneka itu ke pohon mangga, katanya tegas. Namun di belakang mereka, bayangan menyeramkan mulai mendekat dengan suara tawa mengerikan. Damar menggenggam erat tangan Naila yang mulai pudar seperti kabut tipis. Di lorong gelap itu, suara tawa dan bisikan dari bayangan semakin mendekat, semakin membuat udara terasa dingin menusuk tulang. Mengapa kita tidak bisa keluar? Intan berbisik panik. Damar mengingat tulisan di kertas mantra yang diberikan Pak RT. Temukan yang hilang sebelum maghrib padam. Kalau kita tidak mengembalikan boneka itu ke pohon mangga, Naila akan terperangkap di sini selamanya. Damar berbisik pada dirinya sendiri. Mereka berjalan mengikuti cahaya redup yang berkelip di ujung lorong. Sesekali Damar merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Bayangan-bayangan hitam yang berbisik kata-kata tak jelas. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah ruang terbuka yang penuh dengan akar-akar pohon raksasa menjalar ke segala arah. Di tengahnya, berdiri pohon mangga tua yang besar dan kokoh, seperti yang ada di halaman rumah mereka. Di pangkal pohon, tersimpan sebuah kotak kayu kecil berukir motif kuno. Damar merunduk dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kunci besi berkarat dan secari kertas kecil bertuliskan, "Kunci adalah janji yang harus dijaga. Jangan sampai mengkhianati yang menunggu di balik pintu." Damar menggenggam kunci itu erat-erat. Ia tahu, kunci ini adalah satu-satunya jalan keluar dan penutup dunia gelap ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa lebih dekat, dan bayangan hitam menyerbu mereka. Intan menarik Naila dan Damar dengan sekuat tenaga ke arah pohon mangga. Mereka mengayunkan kunci besi ke sebuah lubang kecil tersembunyi di batang pohon. Lubang itu terbuka, memancarkan cahaya putih yang sangat terang. "Masuk, cepat!" teriak Damar. Ketiganya melompat ke dalam cahaya itu. Tubuh mereka bergetar hebat. Bayangan hitam mencoba meraih mereka, tapi sirna saat terkena cahaya putih. Saat mereka terjatuh di halaman belakang rumah, azan maghrib mulai berkumandang dari masjid kampung. Damar memeluk Naila yang kini sudah nyata. Matanya kembali cerah seperti anak kecil biasa. Boneka kayu yang tadinya ada di rumah kini tergeletak di tanah, retak dan hancur berkeping-keping. Mereka berhasil keluar, tapi Damar tahu, bayangan itu belum hilang sepenuhnya. Setelah kejadian di pohon mangga, suasana di rumah Damar dan Intan memang terlihat normal. Naila sudah kembali ceria, bermain seperti anak-anak pada umumnya. Namun, Damar merasa sesuatu masih mengintai dari balik gelap. Malam itu, saat semua tidur, Damar terbangun karena suara bisikan pelan dari sudut kamar. Suara yang hampir seperti angin, tapi penuh ancaman. Ia mengendap ke ruang tamu dan melihat bayangan hitam tipis meluncur cepat melewati dinding. Damar mengejar bayangan itu, tapi bayangan menghilang di balik pintu kamar Naila. Damar membuka pintu itu perlahan. Kamar Naila kosong. Hanya tersisa jejak-jejak kecil kaki yang bercahaya samar di lantai. Jejak itu menuju ke lemari kayu tua yang sudah tak pernah mereka buka lagi. Dengan ragu, Damar membuka lemari itu. Di dalamnya, ada boneka kayu kecil, bukan yang retak tadi, tapi boneka yang sama persis, dengan mata merah menyala. Di bawah boneka, ada secari kertas yang tertulis dengan tinta merah. Janji belum selesai. Maghrib ketiga akan datang. Jantung Damar berdegup kencang. 3 kali datang, 3 kali janji.
Ia segera membangunkan Intan dan menceritakan apa yang ia temukan. Mereka berdua sepakat untuk menemui Pak RT lagi. Saat itu, Pak RT mengatakan sesuatu yang lebih mengerikan. Jika boneka itu kembali, itu berarti Sari Lodra belum benar-benar pergi. Maghrib ketiga adalah saatnya janji dipenuhi. Jika tidak dihadapi, bukan hanya Naila yang hilang, tapi seluruh keluarga Mas Damar akan terjebak. Malam makin larut, Damar dan Intan tak bisa tidur. Mereka berjaga di kamar Naila, siap menghadapi apapun yang datang. Dan tepat saat azan maghrib berkumandang, pintu kamar Naila bergetar pelan, perlahan terbuka sendiri. Malam itu, saat suara azan maghrib berkumandang, pintu kamar Naila perlahan terbuka dengan suara yang hampir seperti bisikan. Damar dan Intan saling berpandangan, napas mereka memburu, jantung berdegup tak karuan. Di balik pintu, berdirilah sosok boneka kayu itu, kini hidup dan berdiri tegak. Mata merahnya berkilat tajam, seakan menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Suasana menjadi sangat dingin. Udara di kamar berubah menjadi pekat dan berat. Sudah waktunya, suara kecil terdengar dari boneka itu, seperti campuran bisikan dan tawa serak yang membuat bulu kuduk merinding. Naila duduk di sudut kamar, matanya kosong tapi mulutnya tersenyum tipis. "Aku harus ikut mereka, Ayah," Kakak Sari bilang. "Aku sudah janji." Damar berlutut dan menggenggam tangan Naila dengan erat. "Naila, ayah dan ibu gak akan membiarkan kamu pergi. Kita akan hadapi ini bersama." Intan mengeluarkan kertas mantra yang diberikan Pak RT. Ia membacakan dengan suara lantang, berusaha mengusir kegelapan yang menyelimuti kamar. "Buka pintu dunia lain, tutup mata penuh iman, tarik cahaya, tolak gelap, kembalikan yang hilang pada asalnya." Namun boneka itu hanya tertawa sinis dan dengan gerakan cepat, ia melompat ke udara, menciptakan lingkaran bayangan hitam yang menari-nari di sekeliling mereka. Damar merasakan tubuhnya berat, seperti tertarik ke dalam pusaran gelap itu. Intan menahan tangannya, tetapi cahaya dari kertas mantra mulai melemah. Tiba-tiba, pintu kamar menutup dengan keras, terkunci dari luar. Suara langkah berat mendekat dari koridor. Mereka tahu itu bukan manusia. "Jangan takut," suara dalam hati Damar berusaha menenangkan. Ia mengingat apa yang Pak RT katakan. Janji harus ditepati, tapi janji juga bisa diubah dengan keberanian. Damar berdiri dan menatap boneka itu dengan tegas. "Kami bukan budak janji yang kau buat. Lepaskan Naila dan biarkan kami hidup damai." Boneka itu berhenti tertawa dan mendekat perlahan. Namun, saat ia menyentuh Naila, cahaya dari kertas mantra menyala sangat terang, membakar bayangan hitam di sekitarnya. Dengan teriakan keras, boneka itu pecah berkeping-keping, dan lingkaran bayangan menghilang seketika. Pintu kamar terbuka, dan angin segar masuk ke dalam kamar. Naila menangis dan memeluk kedua orang tuanya erat. Mereka bertiga terisak dalam pelukan, lega dan lelah sekaligus. Di luar kamar, suara azan maghrib masih berkumandang, menandai berakhirnya masa teror yang menghantui keluarga mereka. Hari mulai gelap, namun ketenangan yang dirasakan Damar dan keluarganya setelah peristiwa maghrib ketiga ternyata hanya sementara. Meski boneka itu telah hancur dan sang teror seakan sirna, sesuatu yang lebih halus dan berbahaya mulai mengintai. Malam itu, Damar tak bisa tidur. Ia merasa ada yang memerhatikannya dari balik jendela kamar. Di luar, bayangan hitam samar bergerak perlahan, mengintai setiap gerak-geriknya. "Kamu yakin semua sudah berakhir?" tanya Intan pelan, sambil memeluk Naila yang masih ketakutan. Damar menggeleng. "Tidak, aku merasa sesuatu masih di sini, di rumah ini, di sekitar kita." Keesokan harinya,
Damar memutuskan untuk mengunjungi Pak RT lagi. Ia membawa sisa boneka kayu yang hancur untuk diperiksa. Pak RT memandang potongan kayu itu dengan mata penuh keseriusan. Boneka itu memang telah hancur, tapi jiwa yang melekat bisa berpindah ke benda lain. Ini baru permulaan. Maksud Pak RT. Damar semakin cemas. Bayangan itu tidak bisa pergi begitu saja. Dia akan mencari wadah baru untuk kembali. Di rumah, Intan menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah foto keluarga mereka di dinding berubah perlahan. Wajah Naila menjadi buram dan digantikan oleh sosok boneka dengan mata merah menyala. Damar dan Intan mulai merasakan hal-hal aneh terjadi di rumah. Barang bergerak sendiri. Suara bisikan datang dari sudut gelap, dan kabut tipis muncul saat maghrib tiba. Damar sadar mereka harus melakukan sesuatu lebih jauh. Ia memutuskan untuk memanggil seorang paranormal terpercaya yang dikenal mampu berhadapan dengan arwah penasaran. Namun, sebelum paranormal itu datang, bayangan hitam di luar rumah semakin berani. Pintu depan diketuk pelan, dan suara tawa kecil anak terdengar dari balik tirai. Malam itu, Damar dan keluarganya bersiap, mengetahui bahwa pertarungan sesungguhnya belum berakhir. Malam itu, rumah Damar dan Intan dipenuhi ketegangan. Paranormal yang mereka panggil sudah tiba, membawa perlengkapan ritual dan mantra-mantra kuno. Di luar, bayangan hitam makin sering muncul, seperti merayap di antara pepohonan dan bayang-bayang. Paranormal itu, Pak Hadi, memulai ritual dengan membakar dupa dan menyebarkan garam di sekeliling rumah. Ia membaca mantra-mantra pelindung dengan suara tegas, sementara Damar dan Intan memeluk Naila di tengah ruangan. "Jangan takut," kata Pak Hadi. "Kita akan usir bayangan itu. Tapi kalian harus tetap bersama. Jangan terpisah." Tiba-tiba, cahaya lilin bergetar hebat, dan pintu rumah terbanting terbuka. Bayangan hitam besar muncul, mengambil wujud sosok perempuan dengan rambut panjang kusut dan mata merah menyala. "Itu Sari Lodra," bisik Pak Hadi. "Dia yang mengikat janji dengan keluargamu. Sekarang dia ingin mengambilnya." Sari Lodra mengeluarkan tawa mengerikan dan menyerang dengan cepat. Pak Hadi melangkah maju, mengayunkan tongkatnya sambil melantunkan mantra perlindungan. Bayangan itu berteriak kesakitan, tapi terus menyerang. Damar, Intan, dan Naila berpegangan tangan, berusaha tetap kuat dan fokus. Cahaya dari mantra Pak Hadi mulai mengelilingi mereka, membentuk perisai pelindung. Pertarungan berlangsung sengit. Bayangan Sari Lodra berusaha merobek perisai itu, namun kekuatan iman dan keberanian keluarga itu makin kuat. Dengan teriakan terakhir, Pak Hadi memanggil cahaya putih menyilaukan yang menyapu seluruh ruangan. Bayangan hitam itu pun menghilang, diseret ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Setelah semua hening, Damar menatap keluarganya dengan lega. "Kita sudah melewati yang terburuk. Tapi janji itu memang benar-benar harus dijaga." Naila tersenyum dan berkata, "Aku tidak takut lagi. Aku sudah bersama ayah dan ibu." Mereka berpelukan erat, tahu bahwa meski ancaman telah berlalu, mereka tetap harus saling menjaga dan menghargai janji yang pernah mereka buat di balik pintu waktu maghrib.